Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Wa man lan utawi sapane wong azlamu kang zalim sapa man aila ahada tegese wong suwiji ora dudu wong suwiji azlamu kang luwih dolim, artinya orang yang lebih dolim, seseorang yang sangat dolim, yaitu mimman saking wong mana akan nyegah sapa man masajidallahi ing masjid-masjid Allah. Mimman mana masajidallah ayyudhkara arab yanto dzikir sapa man fiha ing dalam masjid, fiha ing dalam masjid ismuhu arane man iku ismuhu arane man bisolati kelawan nyegah ora entuk salat buat tasbih lan maca tasbih nang jero masjid. Jadi orang yang paling dolim adalah orang yang mencegah, melarang orang masuk ke dalam masjid, nyegah, larang orang itu mlebu masjid. Sing wonge kuwi mau mengerjakan sholat atau mau membaca tasbih atau berzikir di dalam masjid, itu orang yang paling dolim. Rasanya masjid lah, kan masjidnya wong kae, masjidnya wong A, masjidnya wong sebelah, atau masjid yang lain-lain. Masjid itu padahal yang dinamakan masjid itu adalah rumah Allah. Wa sa'alan usaha fi kharabiha ing dalem kerubuhake masjid. Ing dalem usaha wasa'alan padha usaha fi kharabiha ing dalem padha ngrubuhake masjid. Ai bil hadmi tegese menghancurkan atau merubuhkan. Au ta'tili utawa melarang. Jadi melarang wong masjid mau masuk ke masjid atau melarang orang sholat di masjid itu dianggap orang yang paling dolim, orang yang dosanya paling besar. Di antara 9 dosa besar, di antara 9 dosa besar niku termasuk orang yang melarang masuk ke masjid. Jadi 9 dosa min kabair itu termasuk minat dzunubi kabair itu 9 dosa besar. Di antara salah satunya niku melarang orang masuk di dalam masjid atau berusaha merubuhkan masjid. Nazalat mustumurun ihbaron ing habar anil rumi saking Romawi alladzina wong akeh kharaju kang padha teka kharabu kang padha ngrubuhake sapa alladzina. Jadi orang Romawi pada saat itu mau merubuhkan Baitul Masjid Maqdisi ing Baitul Maqdis. Au fil musyrikina utawa ing dalem wong-wong kang padha musyrik.
lama sodu ing dalem semangsane padha mbuntoni sapa musyrikin an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati ing pada waktu perjanjian Hudaybiyah atau tahun Hudaybiyah anil baiti saking Baitul Maqdis. Jadi kayak zaman sekarang Baitul Maqdis itu jadi royokan antara orang Palestina dan orang Israel. Pada zaman Nabi itu sudah ada. Jadi sampai sekarang itu makanya ada ada Quran yang berbunyi semacam ini, yang turun semacam ini. Di mana masjid berada, siapapun yang melarang orang masuk ke masjid atau membaca tasbih di masjid atau sholat di masjid atau berusaha merobohkan masjid, merusak masjid, itu termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Ulaika utai menggono-menggono wong zalim, maka ora ana lahum kedue musyrikin ayat hulu arbin ta padha mlebu sapa musyrikin ha ing masjid illal khaifina kejaba wong sing padha wedi. Lafat ulaika maka nalahum ayat khuluha ilal khaifin iku khobarun dadi khobar bi makna amri kelawan nganggo makna perintah. Ai ahifu tegese padha ngancem sapa musyrikin hum ing mukminin bil jihad kelawan jihad. Ahifu tegese padha ngancem sapa mukminin ing musyrikin bil jihad kelawan jihad kelawan perang. Falaya tukulu mongko ora padha mancing ha ing masjid sapa ahadun wong suwiji aminah alih aman. Aminah alih aman. Lahum iku kedue mama'ana fid dunya, lahum itu kedue mama'ana wong sing nyegah mlebu ke masjid fid dunya ing dalem dunya haizyun utawi duweni kehinaan ino. Jadi wong sing nyegah mlebu ke masjid itu di dunia nanti dia akan hina. Hawanun tegese ino bitqatli kelawan den pateni wasabi lan den apa jenenge den tawan wa jizyati lan kon bayar pajak nang donya ino walahum lan iku kedue mamman amasajidallah fil akhirati ing dalem akhirat adapun utawi siksa adimun turkan gede wa huwa utawi adapun adim iku annaro neraka annaro neraka. Ingatan ya, sakti paham ya, intinya seseorang yang melarang ke masjid itu termasuk dosa besar. Siapapun ya, siapapun wong sing larang ke dalam masjid itu termasuk dosa besar. Termasuk apa ya, contoh-contoh yang lain di sekitar sini apa? Contoh-contoh lain, contohnya wes serasa mlebu masjid lah. Ada contoh ada seperti tidak senang dengan pengurusnya, sehingga mereka mencegah untuk kerja bakti di masjid. Nah itu terjadi. Terus akhirnya mereka itu menghasut masyarakat supaya tidak masuk ke masjid, tidak melakukan masjid. Contohnya itu orang senang karo pengurusnya, padahal itu orang senang karo pengurusnya ini malah apa namanya, jadi dadekno orang itu menjadi menghasut masyarakat lain sehingga orang itu tidak jadi masuk ke dalam masjid. Itu diantara dosa besar.
Ya makanya alhamdulillah ini kita nggak. karena rasa paham. Tapi saya katakan ini satu paham. Satu paham. Nah, cuma saya senang Nah, ya. karena Paham saya enggak. nah kita wis ngaji ngeten iki kan kita lebih hati-hati lagi, maksudnya wis maca ngeten iki kan lebih hati-hati meneh. Lebih hati-hati lagi. Oh, ternyata di dalam masjid itu juga apa namanya? Intinya nang masjid ini ya banyak-banyak ono madharate besar. Madharate besar. Orang nyaman. Banyak Masjid orang nyaman. Madharatnya besar bagi orang-orang yang melarang masuk ke masjid itu madharatnya besar. Di dunia dapat kehinaan, di akhirat mendapatkan neraka. Ternyata punya madharat besar. Sholat untuk bertasbih dan berusaha untuk merobohkan masjid, baik dengan jalan meruntuhkan masjid maupun dengan mengagalkan orang untuk mengunjungi masjid. Ayat ini turun menceritakan perbuatan orang-orang Romawi yang telah merobohkan Baitul Maqdis atau orang-orang musyrik Mekah yang menghalangi Nabi Muhammad SAW menuju masjid. Ketika mengunjungi Baitullah pada tahun perjanjian Hudaybiyah, mereka itu tidak sepatutnya memasuki kecuali dengan rasa takut. Kalimat ini kalimat berita dengan arti perintah, artinya ancamlah mereka itu dengan jihad, sehingga tidak seorang pun masuk ke dalamnya dengan rasa aman. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan atau kenistaan disebabkan terbunuh, ditawan atau membayar upeti, dan di akhirat mereka mendapat siksa yang besar dalam kurung neraka. Intinya macam itu garis besar siapapun garis besar siapapun yang melarang orang masuk ke masjid itu dosa besar, garis besarnya itu min dunubil kabair, min adna bil kabair, sebagian dari 9 dosa besar itu. Kalau jadi bukan masalah tempatnya. Ini kan kalau di sini bukan masalah tempat masjidnya, tapi orang yang melarang, orang yang menghalang-halangi orang yang mau ke masjid. Jadi bukan masalah aliran atau bukan masalah apa ya, video mazhab, itu bukan itu. Ya intinya orang yang melarang orang yang mau ke masjid. Pokoknya siapapun yang melarang orang masuk ke masjid atau berusaha merobohkan, merusak masjid itu dosa besar. Nah itu intinya di situ. Min adna bil kabair itu. Jadi wong sing gaweane ngono kuwi nang donya hina di dunia. Artinya dia tidak punya ketentraman di dunia. Melek atine. Melek atine jenenge. Berarti dikenceng ini. Terus dikejar. Ya intinya untuk ayat ini agar kita lebih berhati-hati lagi, berhati-hati lagi, gitu loh. Mesti luwih ngati-ngati meneh. Kalau masjid Pak Budi tadi masjid dikunci, itu alasan keamanan itu boleh. Masjid dikunci alasan keamanan itu boleh. Ada alasan keamanan boleh. Tapi kalau nggak ada alasan apa-apa, kemudian wis terasa mlebu masjid, terangkan mlebu masjid, kowe wong dudu wonge kita. Itu kayak wong sebelah mau, bukan orang kita. Itu tidak boleh. Tapi ada kasus ini. Sebagian dilarang, sebagian melarang gini. Pak dengan kambing cekak, dosa masjid. Nah ini karpe dia itu supaya nganggo kamu dulu, terhormatkan. Nah hal ini mengakibatkan bapak ini nggak ke masjid, berarti kan dilarang. Mengakibatkan nggak datang ke masjid lagi karena kenapa Pak nggak ke masjid? Dilarang kae. Gak rono
ada kelambu cekak. Jadi dosanya kan bukan yang dilarang Bapak. Yang melarang. Yang dosa itu yang melarang. Nah iya, saya kan ada kasus seperti ini. Bapak ini dilarang karena Kausan kausan atau kelambu cekak. Cuma aku baru itu kan sudah sampai situ lah. Nang sawah orang masjid itu kuat lah. Nah itu mungkin karena dia belum tahu. Iya, Karena mungkin belum tahu. Kita wadah masjid ini. Ngaji mari kajar ini jadi alasan ya. Gila. Ada masjid, ada ngadu Gusti Allah. Karena kalau urusan fikih kan baina surah wa rubah ndak melarang. Urusan fikih yang penting baina surah wa rubah. Tutup. Kalau itu kan nama masjid, kaos partai dulu. Gua Terus kan sing mutung. Biasanya kadang kan Loro ati. Banyak hukum. Betul. Al masjid putih. Apa salah kan? Tahu ya. mungkin ya. Gara-gara di masjid. Wana zalana tumurun ayat. Lama ta'ana ing dalem semangsane ngancam sapa al Yahudi wong Yahudi. Binuskil kiblati ing dalem ganti kiblat. Binuskil kiblati ing dalem ganti kiblat. Au fis sholati nafilati utawa ing dalam sholat sunnah. Sholat sunnah. Alat rohilati ing atase kendaraan. Fis safari ing dalam lelungan. Hai suma tawajjahat ing dalam sekarine padha madhep. Sekarine padha madhep. Madhep ing kiblat. Walillahi lan iku keduwe Allah. Al-masyriqu kang duwene jagat kulon. Jagat wetan. Wal maghribu lan kang duwene jagat kulon. Ai al-ardu kullaha sekabehane bumi. Li annahuma karena temen sudune masyriq wal maghrib. Iku nahiyataha. Iku dadi ujung pangkal. Dadi ujung pangkal. Ujung pangkale tawajjahat. Walillahi masyriq wal maghrib. Fa'aina ma mongko ing dalem endine panggonan. Tuwalu padha madhep sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajahe sira kabeh. Fis shalat ing dalem salat. Bi amrihi kelawan perintah Allah, bi amrihi kelawan perintah Allah. Fasamma mongko ing dalem kene-kene panggonan iku wajhullahi kiblate Allah atau wajahe Allah. Ai kiblatul ladzi radina. Ai tegese kiblatuhu kiblate ar-rahilah wong sing numpak, wong sing naik kendaraan. Allati kang radina kang sedo ingsun ha ing kiblat. Inna Allaha taman setuhune Gusti Allah iku wasi'un dat kang jembar. Yasa'u fadlihi tegese jembar anugerah Allah. Kulla syai'in nguasani suwi-suwi alimun turdat kang ngaweruhi. Bitadbiri kelawan ngatur. Bitadbiri kelawan ngatur khalqihi
bitadbiri khalqihi kelawan ngatur makhluke Allah. Jadi ayat ini turun. Jadi Kanjeng Nabi kalau sahabat-sahabatnya ini ku dinyek. Manazara lama to'am diancam, diancam oleh orang Yahudi. Kiblat diganti. Aslinya kiblatnya kan ke Ka'bah, kemudian berganti ke Baitul Maqdis. Kiblat berganti. Kemudian mau sholat nang dhuwur kendaraan. Nah itu karep kita wong Islam sholat kok nang dhuwur kendaraan. Karo pelaku. Kata niku pada saat dia perjalanan. Nah turunlah ayat ini walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Jadi nggone Gusti Allah yang mulai jaga ketan tekan jaga kulon. Kalau orang sholat nang nggone fikih kan nggone fikih kalau sholat naik kendaraan niku kan bisa menghadapnya niku sesuai dengan kendaraan berjalan. Sholat nang bis kaya macet nang bis mlaku ngoten nang perahu arah mereka berjalan arah kendaraan berjalan. Nah sholatnya ini jadi pada saat itu ya orang Yahudi kan ya lebih dekat karo orang-orang Muslim. Saat itu banyak orang Yahudi, orang Muslim baru sedikit. Ya, gitu kan. Jadi kok kiblat berganti, kemudian sholat nang kendaraan malean. Ketika orang-orang Yahudi mengecam penggantian kiblat atau tentang sholat sunnah di atas kendaraan selama dalam perjalanan dengan menghadap ke arah yang dituju, turunlah ayat dan milik Allah lah timur dan barat karena keduanya merupakan ujung dan pangkalnya, maka kemana saja kamu menghadap, maksudnya menghadapkan mukamu di waktu sholat atas titahnya, maka di sanalah, di arah sanalah wajah Allah, maksudnya kiblat yang diridhoinya. Sesungguhnya Allah Maha luas, maksudnya kemurahannya meliputi segala sesuatu, lagi Maha mengetahui tentang pengaturan makhluknya. Jadi ini nak nanggon fikih aturan apa saya sholat naik dalam kendaraan di atas kendaraan. Jadi aturan sholat di atas kendaraan, aturan sholat di atas kendaraan ya di mana saja kendaraan itu berjalan maka di situ sholat menghadap ke di situ kiblatnya. Mau mlaku ngulon ya kiblate ngulon mlaku ngalor, kiblate ngalor mlaku ngidul, kiblate ngidul ngoten niku. Nah ini bisa dipaham ya, mudah dipahami. Oke, aturan fikih semacam itu, di mana berjalan di situ wajah Allah, kiblatnya di situ. Innallaha wasi'un, karena Allah sangat jembar anugerahnya, sangat luas karunia-Nya yang berhak mengatur makhluknya. Mungkin wong Yahudi macam kok rumah sana yang kan kita pindah-pindah. Aslinya kiblat Baitul Haram dan Baitul Maqdis. Kalau teman-teman kalau nggak pindah-pindah masuk pembatas ngaji ya. emang kiblat sejarah kan saat durunge Ka'bah kan yang Palestina yang terdemak di selama 1 tahun 8 bulan itu. Sebelum Ka'bah jadi kiblat dulu kan Baitul Maqdis itu pernah jadi Kiblat 16 pindah. ya berarti ganti nanggon Ka'bah. Nah gitu mengancam orang Yahudi. Itu karepe
Enggak balik. Islam Muslim. Islam lah nilainya malah uang rumah sih ya. Yang rumah ngaji. Nggak minggu sabuan. Ya. Emang kesimpulannya apa yang mau kesimpulannya? Kita aja. Lillahi masjid wal maghrib. Maksudnya Allah. Berat. Allah hapus Kita yang perahu masuk kan madep kita. saya. Nanti. Tidak mungkin. Intinya kanggo ngeling-eling awake dhewe. Andai kan kita sholat tidak atas kendaraan nang bis atau nang awake dhewe kita nak sholat nang bis atau sholat nang apa jenenge? Nang kapal, kendaraan. Itu pokoknya kiblatnya ya di mana itu dia ada pesawat juga sama lakukan ini aturan wajib kendaraan sholat di atas kendaraan musafir. Qalu wa qalu lan padha ngucap sapa Yahudi. Wa qalu lan padha ngucap sapa Yahudi. Biwawin kelawan nganggo wawu wa dunaha lan ora nganggo wawu. Wa qalu ora wa qalu boleh dibaca qalu nganggo wawu atau tidak memakai wawu. Ai al Yahudi tegese ya sing dikarepno qalu sing berkata-kata itu orang Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Orang Yahudi Nasrani berkata, waman lan sapane wong za'ama kang nyono sapa man anal malaikata temen sedune malaikat iku banatullah anak wedok anak wedoke Gusti Allah. Ittakhadha ngalap sapa Allah Gusti Allah waladan ing anak. Jadi mereka berkata, berprasangka berkata. Jadi orang Yahudi Nasrani itu mempunyai pendapat bahwa bahwasanya bahwa malaikat itu adalah anak Allah. Kala ngendika sinten Allah Ta'ala, Subhanahu maha suci Allah. Tanzihan tegese bersihake utawa nyucikake lahu maring Allah anhu saking kaul utawa ucapan. Balahu balik iku kedue Allah. Balik iku kedue Allah. Ma utai perkara fis samawati ing dalam langit wal ardi lan ing dalam bumi. Malakan iku ana hak milik sing duweni maksudnya. Wa khalaqon lan dadekake abidan ing kawula ing hamba. Wal milkiyah lan utai milik iku tunafi ora ana apa al wiladatu duweni anak. Wa abbara lan ngibaratake bima kelawan lafaz tagliban halih ghalibe utawa kaprae. Lima maring perkara layak kilu kanggo wong sing ra duweni akal. Kulun ya sekabehane iku lahu kedue Allah iku qanituna padha tunduk. Ae mutiuna tegese padha taat sapa kulun sekabehane bima kelawan perkara
yuradu kang den karepake minhu saking ma wa fihi lan iku ing dalem lafat wa fihi lan iku ing dalem lafat qanitun iku taglibun akili utawa taglibun al aqilah utawi apa jenenge kaprae lil akili kedue al akile kedue wong kang duweni akal. Badius samawati badiun agawe sinten Allah atau mujudake sinten Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan bumi ai maujuduhum tegese mujudake sinten Allah ing langit lan bumi la ala misali sabaqah ora ing ngatasé contoh-contoh kang wis dingin ing ngatasé contoh-contoh kang wis dingin. Jadi Allah menciptakan langit itu tidak ada contoh, tidak ada contoh menciptakan langit dan bumi itu tidak ada contoh. Wa idza qadana nalikane ngarepake sinten Allah amron ing perkara tijadihi tegese ngarepake sinten Allah fa innama mongko angin pestine Allah yaqulu haling ngucap sinten Allah lahu maring amar ngucap kun fayakun kun ana sira fayakun mongko dadi ana bahwa mongko utawi lafat kun fayakun yakunu dadi yakunu iku dadi wa fi qiraatin lan ing dalem suwijine qiraah utawa wacan bin nasbi lawan diwaca nasab jawaban lil amri iku dadi jawabe perintah. Pun andekan dibaca nasab pun fayakunu nah mriki kun fayakunu qiraatun bin nasbi jawaban li amri. Kalau dibaca nasab itu menjadi jawabnya amar, jadi jawabnya perintah. Cara nahune. Jadi orang-orang Yahudi saat itu menyangka bahwa Allah itu mempunyai anak. Allah itu duweni anak. Malaikat ini anak-anak Gusti Allah. Jadi Allah itu kemudian berkata, Allah itu berfirman, subhanahu ballahu ma fis samawati wal ardh. Kullahu qanitun. San badi samawati wal ardh wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jadi seneng wong Yahudi wong Nasrani itu ya prasangkanya demikian, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Kemudian malaikat itu anak-anaknya Allah, terus anak-anak Gusti Allah. Kemudian dijawablah oleh ini apa namanya, dijawab apa oleh Allah dengan firman-Nya subhanahu ballahu ma fis samawati wal ardh kullan qanitun. Dan wis paham belum? Coba baca artinya Dan. Biar latihan membaca. Mereka berkata dengan waw atau tanpa waw, maksudnya orang-orang Yahudi dan Kristen serta orang-orang yang mengakui bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Allah mempunyai anak. Allah berfirman, Maha suci Dia mensucikannya dari pernyataan tersebut.
dari pernyataan tersebut. Bahkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi kepunyaannya belaka, baik sebagai hak milik, sebagai makhluk maupun sebagai hamba. Pemilik itu bertentangan dengan pengambilan atau mempunyai anak. Di sini dipakai ma, artinya apa-apa atau yang tidak berakal, karena tabligh artinya untuk mengambil yang lebih banyak, semua tunduk kepadanya. Artinya menaatinya masing-masing sesuai dengan tujuan diciptakannya. Di sini lebih ditekankan kepada makhluk yang berakal. Jadi intinya nggak ada yang penting, lagi kan pemahamannya kan orang Yahudi Nasrani itu berprasangka apa jenenge Gusti Allah itu ya anak wedok. Hanya lucu, Gusti Allah dia anak wedok malaikat jenenge. Kalau cerita yang kemarin kan malaikat Jibril, Mikail. Kalau Jibril itu dari orang Yahudi pembawa bencana, Mikail membawa kesenangan. Kalau kemarin itu yang terdahulu ya, mereka tidak suka. Mau Yahudi rasa seneng kalau malaikat Jibril, senengi malaikat Mikail karena malaikat Mikail itu membawa kemakmuran, sedangkan Jibril itu membawa bencana. Nah, kalau kita meyakini Jibril itu, kita mengimani bahwa Jibril adalah yang menyampaikan wahyu, dan Mikail memang yang membagi rezeki. Mikail yang membagi rezeki. Niki ada yang bisa kurang dipaham betul niki untuk ini ayat sing niki. Ayat pinten niki? 116. 117 ya, 117. Lanjutkan, lanjut ya. Satu ayat lagi. Apa anu? Sudah sampai sini dulu. Jam 10. 117. Oh, 117. 117 berapa dan? Dia mana? Artinya kan? Badi'us samawati wal ardi, penemu langit dan bumi, maksudnya penciptanya tanpa meniru pada contoh-contoh yang lain. Dan bila dia berkehendak akan sesuatu perkara, artinya menciptakannya, maka dia hanya mengucapkan kepadanya, jadilah kamu, lalu jadilah ia. Artinya sesuatu itu pun terjadilah menurut satu qiraat fayakun, dan baris di atas sebagai jawabul amr. Nah, jika Allah berkehendak, gampang Gusti Allah jika berkehendak cukup kun fayakun. Kun ono fayae. Kun dadio sira, fayakun mongko wis dadi. Umpama HP, kun fayakun, aku pengen HP. Kun pengen kan artinya kun jadilah HP. Ini wis fayakun wis langsung dadi. Kalau Allah punya kehendak semacam itu. Jadi enggak orang lama, enggak prosesnya Allah itu kalau sudah kun fayakun itu semuanya terjadi bisa mudah saja. Intinya kun fayakun itu umpama cara paling gampang wong melarat dadi sugih seketika ngoten niku. Niku karena kun fayakun. Jadi kun fayakun ngoten niku. Mudah saja bagi Allah. Wong sugih dadi melarat, wong melarat dadi sugih.
Niku preman dadi ya waliannya Gusti. preman dadi wali, wali dadi preman, kok padat preman kalau ya. Preman dadi wali kemudian itu ya kun fayakun di antara hidayah Allah itu bisa datang kapan saja itu. Kalau Allah sudah menghendaki pasti akan terjadi. Mudah saja. Alama hadza. Alama hadza. Kun fayakun. Jadi kalau Allah berkehendak makanya ya ini Aja sakno. Gusti Allah wala wae dibalik insaf iki. Ini kan bacane aja sombong. ya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil malam ini yang paling utama tadi, pertama tadi yaitu waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Yang pertama, yang paling kunci, yang paling utama tadi. Jadi melarang orang yang masuk ke masjid itu dosa besar. Yang kedua, sholat di atas kendaraan. Jadi yang ketiga, ini kun fayakun tadi. Tidak, kita lebih berhati-hati lagi. Awal ini lebih ngati-ngati meneh. Jika Allah berkehendak itu apa saja itu akan terjadi mudah saja. Baik namanya kumulat kun fayakun. Lakukan bago. Ya tapi kan kayak ini tapi ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.